panduan praktis melatih anak dalam olahraga basket tuh yang tadi ya. Kan Mimin udah jelasin panjang lebar. Kalau masih penasaran bisa di rollback aja videonya ya. Oke. Mimin lanjutin aja, tapi untuk saat ini ya diringkas aja. Bab pertama, kan ini ada berapa bab? Ada 5 bab. Yang pertama deh, pemahaman dasar olahraga basket. Jadi kenalin mereka sama pengalaman tentang basket ya, mainnya seperti apa atau apa. Jadi yang simple aja, misal kayak peraturan yang nomor 1 yang paling penting lah, nggak pakai kaki atau pakai gitulah. Itu kan peraturan yang sangat amat dasar ya, diajarin aja dulu mereka. Terus kalau mereka megang bola terus apa lebih dari 5 detik ya nggak, biarin aja dulu, kenalin aja mereka pelan-pelan ya. Oke. Pemahaman dasar olahraga basket tuh, pengenalan aturannya dikasih tahu aja, yang dasar-dasar aja dulu, nggak usah ribet-ribet kan, kasihan. Jelaskan aturan dasar dalam olahraga basket secara sederhana, jangan yang susah-susah, jangan yang kompleks dulu lah. Itu juga kalau umurnya berapa, 4 terlalu muda ya, umurnya masih 6 atau 8 tahun segituan kan mereka masih kurang paham ya kosakata kita ya. Jadi ya dibuat sederhana dulu, nggak usah beribet-ribet. Terus lanjut, fokus pada konsep permainan tim dan fair play. Tim, kita kalau main yang kayak gini ya, perlu tim banyak kan, kita harus emang bermain dengan tim ya. Gak mungkin kan mau sejago apapun ya, mau se-legend apapun orang di dalam sport tertentu ya, itu mereka tetap harus perlu tim. Gak mungkin kan 1 lawan 5 orang dalam basket, 1 lawan 11 orang dalam olahraga bola ya kan, gak mungkin. Makanya perlu tim. Kerja sama tim itu penting ya. Kerja sama tim itu juga bukan buat sport doang, buat kerja, buat proyek sekolah atau apa semua segala macam. Kerja sama tim itu sangat amat penting ya. Makanya dari kecil kita ajarkan mereka tentang pentingnya tuh permainan tim ya kan, lewat permainan bola basket. Terus apa tuh fair play? Fair play itu adalah permainan yang bersih ya, jangan curang-curang. Itu mereka juga harus diajarin. Kalau mereka dari kecil udah diajarin yang bagus-bagus, gedenya pasti dengan sendirinya mereka udah paham apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Itu salah satu yang penting ya. Terus pengenalan peralatan tuh, ajarkan anak-anak atau adik-adik kita ya mengenai peralatan basket yang digunakan seperti bola, ring, dan sepatu khusus olahraga. Itu kan nggak mungkin kan kita main basket tanpa bola ya, makanya dikenalin peralatan-peralatannya kayak bola basket, kayak ring, terus sama kayak sepatu. Tuh apa kan, kalau orang-orang kan tahu ya, oh iya bola basket masuk akal lah, make sense ya kan. Terus ring ya jelas lah, kan ring kan gawangnya ya, nggak mungkin kalau main nggak pakai gawang kan. Tapi sepatu basket itu buat apaan nih? Nah itu sepatu basket itu kalau buat masih yang kecil-kecil ya masih belum diperluin lah kalau lagi main-main biasa. Tapi kalau udah masuk ranah turnamennya nggak usah yang tinggi-tinggi juga. Turnamennya kayak ya sekitaran sekolah lah, satu sekolah kan ada banyak kelas tuh, antar kelas. Nah itu bisa lebih bagusnya tuh pakai sepatu ya kan. Kalau kita tuninnya di pas lagi nonton basket tuh, pertandingan basket yang proper ya, yang benar ya, itu pasti bunyi kan nyit apa kayak gitu kit ya. Itu salah satu peralatan yang penting buat basket ya, biar nggak licin kan. Kalau licin kan kasihan juga kan pemain basketnya, anak-anak kita, adik kita bakalan kesel layoff dan membuat cedera. Nah itu tentang cedera nanti ada selanjutnya ya. Lanjut nih, bab nomor 2, pengembangan keterampilan teknis itu udah termasuk skill ya, tentang skill. Nah ini Mimin bacain aja soalnya udah kepepet waktu nih. Teknik dasar dribbling gitu ya. Dribbling itu kan yang ada peraturan nggak boleh megang bola basket lebih dari 3 atau 5 detik. Mimin lupa. Nah, itu Mimin juga ada tuh fun fact-nya ya, mungkin Mbak Vera penasaran apa tuh fun fact-nya ya, bisa dilihat aja di rollback. Nah, bisa pokoknya kalau penasaran apa bisa dilihat di belakang. Nah itu salah satu fun fact-nya.
dribbling kan tadi. Latih anak untuk menguasai teknik dasar dribbling dengan baik. Nah, tekniknya juga tadi Mimin udah kasih tahu ya, badannya tegak terus dribbling pas latihan ya, pantul sekali 2 kali, kalau nggak kena ya salah aja dimarahin juga ya, kan mereka baru belajar. Makanya ada proses-prosesnya ya. Salah satu prosesnya itu kegagalan, itu nggak masalah, asal mereka motivasi masih tinggi, itu semua masih gampang dilakukan. Kalau mereka motivasinya udah buyar kan, kasihin juga kan mereka ya, udah nggak ada niat lagi. Semua kan kalau mau ngelakuin apa aja tuh yang penting niat ya, makanya jangan dipaksain. Terus berikan latihan sederhana dan perlahan untuk membangun kepercayaan diri mereka. Yang tadi Mimin bilang kan, walaupun skillnya ada, tapi kalau nggak ada kepercayaan diri, itu mereka nggak bakal jalan. Skillnya itu ketutupan malunya, ya kan? Makanya percaya diri itu harus dikembangkan dari sekarang. Nah, lanjut deh. Terus ini masih keterampilan skill ya, teknis. Pengembangan kemampuan menembak. Menembak itu salah satu faktor buat kita menang ya. Masukin juga Bang. Mulailah dengan teknik dasar menembak dan lama-kelamaan tingkatkan kesulitan. Itu salah satunya ya. Pertama tuh nembak ke tembok aja, tembok yang gede, nembok lebar sama tinggi. Gak mungkin miss kan ya, gak mungkin gak kena. Nah, kalau mereka udah biasa, baru tuh ditingkatin lagi kesulitannya ya, diganti pakai tiang, dimintain aja kamu nembakin ke tiang. Nah, itu kalau mereka udah akurat ya, kan akurat tiang lebih kecil ya, lebarnya lebih kecil. Nah, itu mereka lebih ramping. Nah, itu kata yang mencari, lebih ramping. Jadi itu juga melatih tingkat akurasi mereka. Nah, kalau mereka udah bisa, udah nyaman ya, tiang baru lanjut ke itu ringnya ya, cara mereka untuk mendapatkan skor. Nah, terus mulailah dengan teknik dasar menembak dan lama-kelamaan tingkatkan kesulitan. Itu yang tadi. Berikan umpan balik konstruktif untuk membantu mereka memperbaiki teknik menembak tuh. Feedback ya. Mereka mungkin performanya kurang atau mereka melakukan kesalahan, kita harus feedback, harus kasih umpan balik yang konstruktif ya. Jangan dimarahin aja, jangan ini kamu jelek banget sih nembaknya apa semua segala macamnya, itu umpan balik emang, tapi itu bukan yang konstruktif. Misal yang konstruktif adalah kamu ini nembaknya kurang akurat, coba deh kamu deketin lagi kaki kamu terus kamu lempar apalah, pokoknya yang seperti itu ya, yang memberi penjelasan kenapa mereka gagal, kenapa mereka salah, dan bagaimana cara mengatasinya. Itu konstruktif ya. Jadi jangan asal marahin aja, itu beda umpan balik, tapi bukan umpan balik yang konstruktif. Semua hal kan juga kalau kita kerja ya, kita belajar itu kan harus ada umpan balik dari seseorang, dan alangkah baiknya ya kalau mereka umpan baliknya juga konstruktif. Jadi kita lebih cepat belajarnya ya, apa aja kesalahan kita dan bagaimana kita harus mengatasinya. Nah, itu pentingnya umpan balik konstruktif. Oke. Di mana tuh tadi ya? Oke, ini aku nembak. Terus keterampilan passing. Latih anak-anak atau adik-adik kita dalam teknik dasar melempar dan menangkap bola dengan baik. Yang tadi kan udah dijelasin posturnya ya. Tangannya tuh di depan agak lebar serelatif sama ukuran bola, terus diterima dengan baik. Pas mau nerima nih agak bungkukan dikit, terus tangannya dilebarin sedikit. Nah, itu salah satu postur yang baik ya, posturnya kan beda macam-macam ya. Tapi yang paling simple, yang paling gampang diajarkan. Nah, terus ajarkan pentingnya komunikasi di lapangan selama permainan. Ini salah satu komunikatif antar tim ya, ini salah satu skill yang amat sangat penting. Jangan lupakan pembentukan keterampilan taktis itu bab nomor 3. Pemahaman formasi tim itu penting ya, itu juga harus salah satu bentuk komunikasi antar tim, dan harus didiskusikan dulu. Jelaskan konsep dasar tentang formasi dan posisi dalam tim basket tuh. Dorongan kerjasama dan komunikasi di antara anggota tim. Jadi harus dikasih tahu tuh kenapa anggota tim tuh sangat amat penting. Komunikasi tim harus dilaksanakan ya. Kenapa penting tuh?
hanya harus dikasih tahu. Terus latihan taktis, karena itu taktikal ya. Adakan latihan simulasi permainan untuk membiasakan anak dengan situasi yang mungkin terjadi selama pertandingan. Itu salah satu manfaat training ya. Manfaat training itu salah satunya kalau kita udah biasa simulasi yang asli, pasti kita bakal lancar. Oke, langsung aja deh. Dorong mereka untuk mengambil keputusan taktis dengan cepat, tuh salah satunya lagi ya. Bab nomor 4, pengembangan fisik dan kondisi kesehatan. Tuh, latihan fisik rutin, sertakan latihan fisik yang mendukung perkembangan otot dan kesehatan jantung. Terus juga pastikan latihan disesuaikan dengan tingkat usia dan kemampuan anak. Jangan dipaksain ya, jangan dipaksain kalau mereka kurang bisa. Ajarkan anak tentang pentingnya pemanasan sebelum bermain dan perenggangan setelahnya. Tuh, penting ya, pemanasan sama perenggangan. Terus dorong kebiasaan ini untuk mencegah cedera agar mereka nggak gampang sakit. Nah, kan kasihan juga kalau mereka sakit, kan kita juga ngerasanya juga nggak enak ya sama mereka ya. Terus yang kelima, aspek psikologis. Bina kepercayaan diri mereka supaya mereka jadi lebih baik dan lebih percaya ke depannya, ya kan. Terus ajarin mereka juga pentingnya disiplin dan komitmen. Nah, makanya itu mereka penting ya. Oke, udah 2 jam ini ya. Salah satunya udah live streamnya udah kepotong, mohon maaf ya. Oke, udah segitu aja. Jadi itu tip